Halo guys, kembali lagi bersama channel Cari Tahu. Apa kabar guys? Sehat? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan dompet kalian aman juga. Hari ini admin Nana kembali akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Meg tahun 2019. Film ini adalah film yang menceritakan tentang seorang penyelamat kapal yang harus melawan Megalodon. Apakah penyelamat tersebut selamat? By the way, video ini mengandung spoiler, jadi kalau kalian tidak suka, tetap nonton aja ya. Udah siap mau nonton? Udah pastiin posisi duduk? Kalau udah siap, mari kita nonton. Let's go! Film dibuka dengan diperlihatkan sebuah kapal yang sedang mengalami kerusakan cukup parah di dalam Palung Mariana, di mana terlihat banyak sistem yang error dan banyak kru yang terluka. Lalu datanglah regu penyelamat yang akan menyelamatkan mereka. Regu penyelamat ini dipimpin oleh orang yang bernama Jonas. Jonas dan tim pun melakukan penyelamatan kepada kapal selam tersebut, hingga tiba-tiba terjadi hal yang mengejutkan, di mana lambung kapal penyok ditabrak sesuatu. Karena kapal itu sudah rusak, maka nuklir dari kapal itu pun akan meledak. Jonas pun naik ke kapal penyelamat, namun ada orang temannya yang masih terjebak di kapal selam tersebut. Hingga Jonas diharuskan membuat keputusan yang sulit, karena dia harus memilih menyelamatkan temannya, tetapi ada resiko semuanya terkena dampaknya, atau menyelamatkan orang yang lebih pasti dapat diselamatkan. Sehingga akhirnya dia menutup pintu palka dari kapal penyelamat dan pergi meninggalkan kapal tersebut. Akhirnya kapal tersebut meledak dan Jonas berhasil menyelamatkan kapal penyelamat, namun dipenuhi dengan perasaan berat dan bersalah. 5 tahun setelah kejadian tersebut, terdapat miliarder yang bernama Jack Morris datang ke tempat penelitian di bawah laut. Di sana dia bertemu dengan Dr. Chang, si ilmuwan, Suyin, si ahli kelautan yang anaknya Dr. Chang, dan ada anak kecil yang bernama Mei. Mereka pun masuk ke dalam kapal itu dan terlihat keindahan laut dalam. Mereka saat itu sedang melakukan observasi terhadap Palung Mariana. Palung Mariana ini merupakan palung terdalam di bumi. Di dalam kapal tersebut ternyata sudah melakukan persiapan untuk membuktikan teori Dr. Chang. Menurut teori dari Dr. Chang, titik terdalam dari Palung Mariana bukan bagian dasarnya, melainkan ada sebuah lapisan yang dapat mereka tembus, sehingga apabila teorinya benar, mereka adalah orang pertama yang berhasil menemukan titik terdalam dari Palung Mariana. Akhirnya kapal lori berhasil sampai pada dasar Palung Mariana. Mereka sangat bangga dan takjub dengan hal yang berada di bawah Palung Mariana itu, di mana terdapat ekosistem baru dengan hewan yang berada di sana semakin aneh dan tidak terduga. Lalu mereka meluncurkan robot penjelajah di sana. Mereka di sana memiliki tujuan untuk menemukan spesies baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Tidak lama kemudian, radar kapal menangkap sebuah makhluk yang sangat besar dan memiliki gerakan yang sangat cepat sedang mendekati kapal dan jaraknya hanya 80 meter saja. Kapal Origin pun langsung terpelanting akibat hempasan makhluk tersebut. Nahasnya, makhluk tersebut memutar balik dan menabrak lagi kapal Origin hingga kapal tersebut rusak dan koneksinya terputus. Hal ini tentunya membuat mereka sangat panik. Mereka memutuskan untuk mengadakan rapat dadakan untuk membahas apa yang menyerang mereka dan bagaimana cara mereka untuk menyelamatkan kapal Origin tersebut, karena keadaan yang sangat berbahaya berada di 11.000 meter di bawah permukaan laut dan mereka hanya memiliki waktu 18 jam saja. Meg pun menyarankan satu nama yang terkenal dalam melakukan penyelamatan, yaitu Jonas. Namun hal itu tidak disetujui oleh Dr. Heller karena kejadian 5 tahun lalu yang menyebabkan kematian anggota kapal selam, dan Dr. Heller menganggap bahwa Jonas adalah orang gila. Namun karena tidak ada pilihan, mereka akhirnya memutuskan untuk memanggil Jonas. Sementara itu, Jonas sudah pensiun dan berada di Thailand. Terlihat Jonas saat itu sedang mabuk-mabukan dan terlihat sedikit frustasi. Jonas sekarang bekerja sebagai montir kapal penangkap ikan. Setelah hari sudah mulai siang, Jonas pun akhirnya pulang ke rumahnya. Jonas dikejutkan dengan kehadiran Dr. Chang dan Max di rumahnya, dan mereka pun menjelaskan tujuan kedatangan mereka, yaitu untuk menyelamatkan kapal Origin yang tenggelam. Jonas pun menolak hal itu karena traumanya. Namun setelah mendengar kabar bahwa mantan istrinya Lori terjebak di sana, Jonas pun akhirnya menyetujui hal tersebut. Sementara itu, di sisi lain, di dalam kapal Origin mereka berusaha untuk mengaktifkan energi cadangan, dan ketika mereka berhasil menyalakan energi cadangan itu, kapal mereka
mereka kembali ditabrak oleh makhluk misterius tersebut. Kali ini karena tabrakan itu membuat Lori tertusuk sama obeng yang berada di sana, dan tabrakan itu juga membuat tangki oksigen pada kapal tersebut bocor dan kapal tersebut hanya bisa bertahan selama 2 jam. Hal itu membuat Suyin panik dan memutuskan untuk menyelamatkan kapal Origin meskipun dengan resiko yang besar. Sebelum berangkat, Suyin tidak lupa berpamitan kepada anaknya yang lucu. Suyin pun berangkat akan menyelamatkan Origin. Sementara itu, di saat bersamaan, Dr. Chang dan Jonas sudah datang. Karena mengetahui Suyin sudah berangkat, Jonas pun langsung bersiap dan masuk ke kapal penyelamat. Di dalam kapal penyelamat ada si anaknya Suyin yang lucu, dan dia berkata bahwa Jonas harus menyelamatkan ibunya Suyin, dan Jonas pun berjanji akan menyelamatkan Suyin. Sementara itu, Suyin berhasil melewati dasar Palung Mariana dan berhasil menemukan kapal Origin. Saat akan menyelamatkan kapal Origin, tiba-tiba terdapat suatu cumi-cumi raksasa yang menabrak kapal Suyin. Lalu cumi-cumi itu pun mencengkram kapal Suyin dengan sangat kencang hingga hampir pecah. Tiba-tiba muncul hiu megalodon yang sangat besar dan langsung memangsa cumi tersebut. Akhirnya Suyin berhasil selamat dari cumi tersebut. Namun dia akhirnya melihat musuh besar mereka, yaitu si hiu megalodon. Akhirnya Jonas pun tiba di sana dan melihat adanya hiu megalodon tersebut. Ternyata hiu tersebut sangat tertarik dengan cahaya sehingga Jonas menyuruh Suyin untuk mematikan lampu pada kapalnya. Sehingga Jonas harus menggunakan flare untuk menarik perhatian si hiu. Jonas pun menyuruh Suyin untuk naik ke permukaan. Lalu Jonas pun mulai proses evakuasi kapal Origin tersebut. Dan saat Jonas berhasil membuka pintu Origin, dia pun menemukan kru Origin dan mantan istrinya. Lalu saat mengevakuasi kapal Origin, baru mantan istrinya dan satu kru lain yang berhasil dievakuasi, tiba-tiba Megalodon kembali bergerak ke arah mereka. Dan Jonas beserta kru lain menyadari bahwa apabila kapal mereka berdua ditabrak, maka tidak akan ada orang yang selamat. Sehingga salah satu kru Jepang mereka menitipkan surat kepada istrinya ke kru lain, dan dia langsung memisahkan kapal Origin dengan kapal penyelamat. Lalu ia pun sudah bersiap untuk berkorban dan kapal itu dimakan oleh Megalodon. Mereka pun berhasil kembali ke permukaan dan Jonas kembali merasa deja vu atas kejadian 5 tahun silam. Dan di sini Suyin yang songong malah memarahi Jonas karena gagal menyelamatkan seluruh kru kapal dan mengatakan Jonas egois karena mementingkan dirinya sendiri. Jonas pun marah karena dia sudah berusaha menyelamatkan semuanya dan ini alasannya untuk tidak kembali ke air dan membuat Suyin terdiam karena perkataannya. Dan Jonas pun merasa tidak dihargai. Lalu mengenai kejadian itu, Dr. Heller meminta maaf karena selama ini sudah membuat penilaian salah ke Jonas. Dan keesokan harinya, Suyin pun meminta maaf kepada Jonas. Akan tetapi Jonas saat itu yang baru selesai mandi membuat Suyin salting ngelihat roti sobeknya. Lalu Suyin pun pergi meninggalkan Jonas dan saat akan pergi, dia malah ketagihan dengan Jonas sehingga dia mengintip Jonas lagi. Kayaknya Suyin suka deh sama Jonas. Lanjut ya. Keesokan harinya, mereka pun melakukan rapat mengenai hiu Megalodon karena hiu tersebut sangat berbahaya apabila hidup di masa sekarang karena Megalodon tidak memiliki predator lagi dan dia adalah raja dari lautan. Lalu saat Mei Ying sedang bermain pada lantai dasar, tiba-tiba muncul Megalodon di sana dan menggigit kaca tersebut. Mendengar hal tersebut, mereka pun buru-buru lari ke bawah untuk mengecek keadaan. Lalu Mei Ying di sana sangat ketakutan dan mengatakan ada monster di sana. Lalu terlihat ada seekor paus yang ketakutan di sana dan tiba-tiba muncul Megalodon yang menyikat paus tersebut. Ternyata hiu Megalodon sudah tiba di perairan lepas di mana hiu Megalodon ini ternyata sudah berhasil menembus lapisan awan karena mengikuti panas dari mesin kapal selam dan mengikuti kapal tersebut hingga ke markas mereka. Hal ini akan sangat berbahaya dan benar saja terjadi panggilan darurat terhadap kapal di laut lepas dan hal ini diduga karena ulah dari Megalodon. Mendengar signal tersebut, mereka pun bergegas untuk mendatangi signal tersebut dengan menggunakan kapal. Sesampainya di TKP, mereka menemukan bahwa kapal tersebut tinggal puing-puing saja dan benar saja mereka melihat adanya sirip hiu di sekitar lautan tersebut. Mereka pun di sana merencanakan untuk menancapkan alat pelacak pada sirip hiu tersebut. Namun apabila mereka pergi menggunakan kapal, tentu hal itu akan disadari oleh Megalodon sehingga mereka harus berenang untuk menancapkan pelacak pada sirip hiu tersebut. Akhirnya Jonas memberanikan diri untuk berenang dan menancapkan alat pelacak pada sirip Megalodon. Saat sudah dekat, Jonas pun menembakkan pelacak ke sirip Megalodon
Dan saat sudah berhasil tertancap, Megalodon langsung berbalik dan mengejar Jonas. Jonas pun berenang di antara hidup dan mati. Beruntung Jonas ditarik oleh teman-temannya sehingga dia berhasil selamat. Lalu setelah berhasil menancapkan pelacak, mereka pun membuat obat bius yang akan ditembakkan kepada Megalodon. Setelah membuat obat bius, Suin pun turun ke air untuk menembakkan obat bius tersebut. Namun ternyata kekuatan Megalodon jauh lebih dahsyat, di mana Suin nyaris ditelan bulat-bulat oleh hiu Megalodon tersebut. Namun Suin di sana masih sempat menembakkan obat bius kepada Megalodon. Jonas pun langsung loncat ke air untuk menyelamatkan Suin, di mana teman-temannya mengalihkan perhatian Megalodon dengan daging dan darah. Lalu Jonas pun menyelamatkan Suin yang pingsan karena aliran oksigennya yang terganggu dan membawanya ke permukaan. Namun saat akan naik ke permukaan, tiba-tiba si hiu sadar akan kehadiran Jonas dan langsung mengejar mereka. Namun untung saja obat bius tersebut bekerja dan hiu itu pun lumpuh dan langsung dibawa naik oleh mereka ke atas kapal. Mereka sangat senang karena berhasil menangkap Megalodon dan saling pamer bahwa sudah berhasil menangkap Megalodon tersebut. Lalu saat itu tidak sengaja teman mereka terjatuh ke dalam air dan tertawa, hingga tiba-tiba muncul hiu Megalodon yang sesungguhnya dan langsung memangsa temannya dan hiu yang sudah berhasil mereka tangkap sebelumnya. Hal itu membuat kapal mereka terbalik dan rusak. Semua orang terjatuh ke air dan mereka berusaha untuk naik ke atas kapal. Namun ternyata 2 orang dari kapal tersebut tertinggal dan Megalodon masih berada di sekitar mereka, dan akhirnya Dr. Heller lah yang menjadi korban dari Megalodon. Lalu mereka pun meminta bantuan udara untuk menyelamatkan mereka. Hingga saat itu salah satu kru kapal melihat adanya perahu karet sehingga dia pun mengambil perahu karet untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi Megalodon masih tetap mengejar mereka. Hingga datanglah pasukan militer yang membantu mengusir Megalodon dengan menembakkan senjata mainan. Lalu Megalodon pun pergi. Dr. Zhang saat itu sudah sekarat karena luka dari benturan kapal. Ia pun memberikan kalimat terakhir untuk menjaga diri dan menjaga anaknya. Dr. Zhang pun tidak sanggup untuk bertahan dan tiada di kapal karet tersebut. Pada malam harinya, Morris selaku investor memutuskan untuk menutup stasiun sampai mereka berhasil membunuh Megalodon. Lalu di sana Morris pun memutuskan untuk membunuh Megalodon dengan menggunakan bom air. Morris pun berhasil membunuh hiu Megalodon di sana, dan saat mereka sadar bahwa itu bukan Megalodon, Morris malah terjatuh ke air dan tiba-tiba Morris pun disikat oleh Megalodon. Keesokan harinya, mereka pun menyadari bahwa Megalodon saat ini sedang bergerak menuju pantai di Shanghai, yang saat itu tentunya sedang ramai akan turis. Mereka pun memutuskan untuk membunuh Megalodon tersebut sebelum Megalodon tersebut memakan banyak korban jiwa. Keesokan harinya, mereka pun pergi dengan menggunakan kapal yang lebih besar untuk mendatangi Megalodon. Namun Megalodon lebih dahulu tiba dan langsung mulai memangsa dengan membabi buta. Lalu saat akan memangsa kumpulan orang yang tertinggal, datanglah Jonas bersama tim yang langsung mengalihkan perhatian Megalodon untuk menjauh. Dan kini mereka pun berperang dengan Megalodon. Mereka pun berusaha membunuh Megalodon dengan menembakkan rudal kepada Megalodon itu. Namun mereka harus memancing Megalodon. Namun kejadian ini malah membuat datanglah wartawan yang malah membuat susah, sehingga Suin harus menyelamatkan wartawan geblek yang jatuh ke air dan anaknya. Lalu tersisa Jonas yang berhadapan dengan Megalodon. Ia pun menyerang Megalodon dengan menggunakan sirip kapalnya sampai luka. Namun kapalnya rusak sehingga Jonas harus keluar dari kapal itu. Jonas pun keluar dan dengan berbekal tombak, Jonas berhasil menusuk Megalodon sehingga Megalodon itu pun sekarat. Lalu datanglah hiu-hiu lain dan hiu-hiu itu menyerang Megalodon hingga Megalodon tewas. Singkat cerita, keadaan pun terkendali dan mereka kembali dengan ikut kapal pengantin saat itu. Terlihat Jonas yang akan jadian dengan mama muda yaitu Suin meskipun dibantu dengan Mein. Dan akhirnya film pun berakhir dengan bahagia. Oke guys, sekian dari alur cerita film The Meg. Pesan moral yang dapat kita ambil di mana kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Selain itu, kita tidak boleh mengganggu atau mengusik makhluk hidup lain karena kita hidup bersama-sama dan tentunya berdampingan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Admin Nana undur diri dulu. See you on the next video. Bye-bye.